Saya tidak akan menjelaskan detail tentang beliau, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Teman-teman boleh, kalau yang ingin tahu serba sedikit, kalau yang di ngaji filsafat dulu pernah kita membahas Sirrul Asror, yang di situ ada ibadah lahir, ibadah batin. Malam hari ini saya tidak mengulang tentang biografi dan lain-lain. Kita langsung masuk ke materi karena materinya agak banyak. Kalau dulu kita banyak mengambil dari Sirrul Asror, malam hari ini saya mengambil dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang lain, yaitu Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Ini meskipun kalau bahasa kampus malam hari ini kita hanya menukil saja, tidak semua tema. Kita ambil bagian-bagian yang membahas tentang mahabbatullah, cinta ilahiyah atau divine love. Jadi ya mungkin nanti lain waktu kita angkat tema yang lain. Kalau di kampus ini mungkin semacam kajian yang tematik. Kita ambil satu tema, kita ambil satu tema. Nah, jadi saya kumpulkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta ilahiyah, terus saya rangkai kembali. Jadi nyuwun sewu ini nanti ndak urut ya. Ndak kok yang saya sampaikan di awal itu di bagian depannya Fathur Rabbani, terus yang saya sampaikan belakangan ada di belakangnya, ndak. Ada yang di belakang saya taruh di depan saya taruh di belakang dengan sekuen biar runtut. Karena kitab Fathur Rabbani ini isinya rangkaian ceramah, rangkaian nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, cuma kita ambil yang bagian cinta-cinta. Jadi dicomot yang bagian yang kita butuhkan. Yo, kalau bahasa penelitian kita melakukan framing. Kita frame yang bagian mahabbah, bagian cinta. Baik, bismillah, kita mulai teman-teman kajian kita. Saya awali dari sini. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa sih relasi kita dengan Allah itu harusnya relasi cinta? Di berbagai kesempatan sering saya jelaskan, yang namanya hubungan dengan apapun itu yang selalu dianggap paling mulia, paling tinggi levelnya itu selalu cinta. Saya sering menggambarkan dari sisi hierarki nilai sesuatu, itu kan ada yang paling rendah itu orang yang tidak mau berhubungan sama sekali. Di atas itu orang yang mau berhubungan karena dorongan kewajiban-kewajiban. Jadi saya diperintah oleh dosenku ini mau, kenapa diwajibkan begitu? Karena saya mahasiswa, saya wajib patuh pada dosenku. Nah, ini level kewajiban. Saya diperintah orang tua mau, kenapa? Kewajiban saya. Nah, ini naik satu level. Ada lagi satu level lebih tinggi di atas kewajiban, yaitu kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kita tahu untungnya. Saya patuh pada orang tua karena kalau saya tidak patuh nanti sangunya mandek. Transferannya macet, bahaya ini. Aku butuh ini transferan dengan orang tuaku. Kalau tidak dapat ini tidak bisa hidup aku. Nah, ini level kebutuhan. Wah, ini diperintah pimpinanku harus patuh ini. Kalau tidak patuh dipecat, gawat aku. Nah, ini relasinya relasi kebutuhan. Ada pamrihnya. Relasi yang pamrih ini biasanya kalau pamrihnya hilang atau menyusut atau tidak ada, ya kita biasanya sudah tidak terlalu patuh lagi, pinginnya bubar saja, tidak usah ada relasi. Karena pamrih kita sudah hilang. Kadang-kadang kan ada orang itu sama Allah relasinya kebutuhan. Terus dibilangin, kalau kamu rajin baca doa ini 40 hari, wah kamu
tiba-tiba akan dapat rezeki, keinginanmu mesti terpenuhi. Wah, terus kita rajin wirid selama 40 hari, hari ke-40 kita ngitung, ini keinginanku terpenuhi apa enggak ya? Ternyata enggak, besok enggak usah wiridan lagi. Nah, ini kenapa? Pamrihnya hilang. Maka ada relasi tertinggi yang selalu orang menyebut relasi tertinggi ini, yaitu relasi mahabbah, relasi cinta. Kalau di relasi cinta ini orang tidak lagi mikir kebutuhanku, keinginanku, tapi kebutuhan, keinginan yang dicintai. Kalau dalam agama, karena yang kita cintai Allah, berarti semuanya karena Allah saja. Bahasa kita biasanya pakai istilah lillahi ta'ala. Oke, maka yuk kita mulai malam hari ini nawaitunya lillahi ta'ala. Bukan karena macam-macam, bukan karena kangen ngaji, ketemu saya, bukan karena dan segala alasan yang lain, lillahi ta'ala. Baik. Nah, mengapa sih kita harus mencintai Allah? Kalau di Fathur Rabbani, pertama-tama karena Allah sendiri sudah sangat mencintai kita. Itu niscaya sudah. Jadi di Fathur Rabbani disebut Allah Azza wa Jalla mencintaimu bukan karena dia butuh padamu, tapi memang karena Rahman Rahimnya, kasih sayangnya padamu. Jadi Allah itu sudah lebih dulu sangat cinta, sangat sayang pada kita. Dan pasti bukan kebutuhan, wong Allah itu maha kaya. Jadi tidak mungkin Allah itu terpaksa menyayangi kita atau butuh sesuatu pada kita, tidak. Dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Orang yang mencintai itu ya selalu untukmu, tidak untukku yang mencintai. Kalau orang mencintai kok masih untukku, itu biasanya belum puncak cintanya. Aku mencintaimu biar aku tenang, biar aku gembira, biar kalau masih aku, saya tidak bilang itu bukan cinta, tapi belum paripurna cintanya. Puncaknya cinta itu ketika sudah tidak ada aku lagi, yang ada hanya kamu. Dan Allah sudah lebih dulu seperti itu kepada kita. Buktinya banyak. Ya yang hadir malam hari ini mungkin ya buktinya paling mudah itu ya kita bisa hadir malam hari ini dengan situasi sehat, gembira, meskipun harus pakai masker. Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah masih mengizinkan kita, masih meridhoi kita. Nah, ini bukti cintanya Allah pada kita. Jadi, mengapa sih kita harus mencintai Allah itu? Ya karena pertama-tama Allah sudah sangat mencintai kita. Sangat tidak pantas, sangat tidak adab kepada orang yang sangat mencintai kita kok kita cuek, kok kita tidak peduli, kok kita membalasnya asal-asalan. Bahkan Allah itu ingin kita sapa minimal sehari 5 kali misalnya, contoh. Itu pun kita juga asal-asalan menjalankannya. Allah menyapa kita dengan berbagai macam peristiwa. Bahkan 2 tahun ini kita diingatkan oleh Allah. Diberi sedikit-sedikit ujian, bencana. Semoga setelah 2 tahun teman-teman paling tidak ada progres, lebih dekat dengan Allah, lebih cinta pada Allah. Kalau tidak, kemungkinan kita salah kelola menghadapi ujian Allah yang namanya pandemi kemarin. Nah, jadi dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Dia mencintai kalau engkau taat padanya. Bukan karena apa-apa, tapi karena manfaatnya akan kembali pada dirimu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah nanti kembalinya pasti pada kita. Karena itu hendaklah engkau segera menghadap
pada yang mencintaimu. Ini hati-hati ya memaknai segera menghadap. Wah, berarti saya harus menghadap, berangkat ke rahmatullah ini Pak. Tidak begitu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Yuk, hidupmu itu mungkin kemarin-kemarin madepnya kemana-mana. Ada yang madepnya pada kuliahnya, ada yang madepnya pada target-target duniawi apa, ada yang madepnya macam-macam. Tapi sekarang yuk kita menghadapnya satu-satunya kepada Allah saja. Segala urusan dunia yang lain kita jadikan kendaraan untuk kita menghadap dan menuju Allah. Nah, ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan mari kita berpaling dari apapun atau siapapun yang mencintaimu untuk kepentingannya. Awas jangan keliru, mungkin selain Allah ada banyak yang lain yang rasa-rasanya mencintaimu. Tapi kamu tidak sadar bahwa yang lain yang mencintaimu itu punya beragam pamrih. Yang ketika pamrihnya hilang, cintanya juga hilang. Satu-satunya cinta sejati padamu yang tidak hilang itu cintanya Allah. Kalau Allah hilang cintanya padamu, bisa bencana buat kita, habis kita. Senakal apapun kita, bahkan sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ini, itu kan berbagai kenakalan manusia kita temui. Tapi toh Allah tetap memberi banyak fasilitas anugerah pada kita. Maka dari paragraf yang pertama ini, paling tidak Syekh Abdul Qadir Jailani menyadarkan kita bahwa yuk mari kita berusaha mencintai Allah, karena sesungguhnya Allah sudah lebih dulu sangat cinta pada kita. Oke, ini untuk menyadarkan kita pertama-tama ya, biar tidak terpaksa mencintainya. Karena tidak mungkin orang kok mencintai dengan terpaksa. Orang itu pura-pura taat bisa, tapi pura-pura cinta tidak bisa. Jadi misalnya ya, saya sebenarnya tidak cinta padamu. Saya tak pura-pura cinta saja. Pura-pura cinta itu kan mungkin mulutnya ngomong cinta atau perilakunya menunjukkan cinta, tapi hatinya tidak. Loh, kalau hatinya tidak itu kan tidak ada nilainya. Dan hanya kita yang tahu apakah yang di dalam ini isinya cinta beneran atau tidak. Mungkin masih rajin apel, mungkin masih rajin mention, masih rajin WA, tapi sebenarnya sudah tidak ada rasa, sedang ngelirik-ngelirik dengan yang lain misalnya. Nah, hanya kita yang tahu. Maka rajin ke masjid mungkin masih, tapi apakah itu pertanda cinta pada Allah atau kewajiban saja atau kebutuhan, hanya kita yang tahu. Makanya upaya menuju cinta ini hanya kita yang tahu. Apakah relasiku dengan Allah ini sudah relasi yang jenisnya cinta atau sekedar kewajiban saja. Jadi ya termasuk yang sedang punya pacar, termasuk yang suami istri. Ya, ini kan kewajiban saya sebagai suami. Kalau masih ada tuntutan-tuntutan kewajiban-kewajiban, ya levelnya masih belum tinggi. Atau, ya ini kebutuhan saya Pak, nanti kalau istri saya mogok, ndak masak aku ya susah. Levelnya masih kebutuhan, masih belum yang tertinggi. Kalau yang tertinggi itu ya segalanya demi dia. Nah, tahapan-tahapan. Kalau tadi kita sudah diyakinkan menuju relasi terbaik yang namanya cinta, tangga-tangganya harus kita lewati. Jadi dari Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan bahwa orang beriman itu kalau imannya kuat, dia disebut sebagai orang yang yakin. Kalau yakinnya kuat, dia disebut sebagai orang yang arif. Kalau kemakrifatan, kearifannya kuat, dia disebut orang yang alim.
Dan kalau ilmunya tambah luas, tambah kuat, maka dia akan sampai pada terminal cinta. Kalau cinta ini tambah dalam, dia menjelma jadi seorang pecinta. Jadi kalau ilmunya kuat, dia sampai pada titik cinta. Cinta tambah kuat, dia jadi sang pecinta, seorang asyik. Kalau mahabbah itu jenis rasanya, kalau asyik ini orangnya, orang yang mencintai. Jadi ini ternyata ada titik-titik, tahap-tahap yang perlu kita daki. Yang pertama tetap iman. Iman itu percaya. Percaya ini kalau tambah mantep namanya yakin. Kan ada orang itu percaya sih tapi belum terlalu yakin. Aku percaya kamu tidak akan ngelirik yang lain, tapi tidak yakin juga sih. Kalau ada yang lebih cakep mungkin kamu juga masih lirak-lirik. Ini namanya belum yakin. Kalau yakin itu sudah tidak nawar lagi, sudah ya pokoknya apapun yang terjadi aku percaya. Ini namanya yakin. Nah, yakin ini membuat orang arif. Kalau yakinnya pada Allah itu dia akan terbuka hijab. Terbuka hijab itu terbuka kesadarannya betapa nilainya Allah, betapa penting posisinya Allah dalam hidup ini. Ini namanya orang arif. Terbuka sekarang rahasia. Dalam tasawuf kadang disebut makrifat. Semakin dalam makrifat, nanti dia jadi alim. Tahu tentang Allah akan memicu pengetahuan tentang banyak hal yang lain. Tentang dunia ini, tentang syariatnya, tentang manusia. Semakin luas pengetahuan kita tentang segala sesuatu, maka akan muncul rasa cinta kita pada Allah. Jadi ilmu kita tambah tentang hakikat hidup ini, tambah sadar kita betapa maha kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah, betapa Allah ini sesuatu yang jadi penentu segalanya. Maka akan muncul rasa ketergantungan. Di situ dimulai rasa cinta kita kepada Allah. Kita menjelma jadi sosok yang kalau dalam bahasa Arab namanya asyik. Asyik itu tidak sekedar tahu, tapi bisa menikmati. Nah, orang yang mencintai Allah itu berarti orang yang bisa menikmati Allah. Menikmati hadirnya Allah, menikmati kekuasaannya Allah, menikmati segala skenario Allah yang ditetapkan untuk hidup kita. Nah, inilah tahapan-tahapannya yang harus kita lewati. Nah, kalau kita sudah jadi asyik, orang yang sudah bisa menikmati Allah, itulah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ini orang yang cukup, orang yang dekat, dan orang yang bahagia. Orang yang cukup berarti kita tidak akan butuh lagi apapun yang lain, cukup Allah saja. Orang yang dekat itu berarti orang yang memang senantiasa sadar hadirnya Allah dalam hidupnya. Dan orang yang bahagia itu berarti orang yang saya bilang tadi bisa menikmati, gembira terus. Nah, ini setelah melalui tahapan-tahapan tadi, iman, yakin, arif, alim, mahabbah, dan asyik. Ya kalau level kita itu mungkin kita sekarang sedang meniti jalan ilmu untuk memperkuat iman dan keyakinan. Pada saatnya kalau keyakinan kita tambah, insya Allah rasa cinta pada Allah itu akan muncul dari kesadaran kita, dari kearifan kita, pengetahuan kita tentang Allah. Maka penting teman-teman kita belajar terus itu dalam rangka apa? Biar sadar betapa maha kuasanya Allah. Ilmu apapun.
Jadi semakin nambah ilmu, semakin kita sadar betapa luar biasanya Allah yang menakdir segalanya, memastikan segalanya di alam semesta ini. Loh, itu kan orang itu kan kalau sudah wow, kalau bahasa Arabnya takjub, itu kan lebih mudah jatuh cinta. Jadi makanya kan ada istilah cinta dalam pandangan pertama itu biasanya karena ada takjubnya. Jadi saya yakin yang sekarang punya pasangan, entah sudah resmi atau belum, itu pasti diawali dari wow. Meskipun ada yang wow-nya telat. Jadi ya wow-nya telat itu kan ya sudah akrab lama baru sadar atau kalau kamu itu menarik. Itu kan wow-nya telat. Nah, kemungkinan kasus kita, itu kalau disebut kasus ya, kasus kita dengan Allah itu mungkin begitu, wow-nya telat. Alhamdulillah, tapi kalau kita mengalami momen wow ini, karena kita lebih dekat untuk bisa jatuh cinta pada Allah. Jadi ini tahapan-tahapan untuk menuju mahabbah. Dan nanti manfaatnya banyak. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani menunjukkan nanti kalau kita sudah jadi orang yang cukup, yang dekat, yang bahagia, Allah akan menampakkan rahasia, hikmahnya, ilmunya, takdirnya, keinginannya, perkaranya, kekuasaannya, dan segala sesuatu. Keberhasilan, anugerah, dan lain sebagainya. Ini manfaat-manfaat dari kedekatan dan cinta kita kepada Allah. Baik, lanjut. Letaknya di mana? Kalau ini kita sudah hafal ya sejak di berbagai sesi. Letaknya mahabbah, cinta itu ada dalam hati. Jadi semua obat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, terletak dalam penyerahan diri di hadapan Allah. Memutus kausalitas, mengosongkan diri dari Tuhan-Tuhan selain Tuhan Al-Haq. Terapi yang manjur terletak dalam pengesaan Allah menurut hati, bukan lisan. Tauhid dan zuhud, keduanya tidak ada dalam tubuh atau lisan. Tauhid terletak dalam hati, zuhud dalam hati, makrifat dalam hati, takwa dalam hati, pengetahuan tentang Allah di hati, cinta Allah dalam hati, dekat dengannya juga dalam hati. Jadi perangkat-perangkat keutamaan, perangkat-perangkat kemuliaan hidup itu sebagian besar adanya dalam hati. Ini di beberapa sesi sering kita jelaskan. Lah terus akal di mana, Pak? Akal itu pasukan yang sangat kuat. Rasio itu kalau bahasanya Imam Ghazali panglima perang. Dialah nanti yang memberdayakan segala yang ada di hati tadi. Cinta itu ada di hati. Bagaimana kita mengelola cinta, bagaimana kita memanifestasikan cinta dalam hidup kita, itu akal kita sangat diperlukan. Karena kalau tidak, mungkin jangan-jangan mau kita membahagiakan yang kita cintai, hasilnya malah menyusahkan yang kita cintai. Di situ gunanya akal. Jadi makanya sering saya ditanya, Pak, kalau orang sudah jatuh cinta lupa segalanya itu kan boleh-boleh saja Pak melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak. Jadi mencintai, jatuh cinta itu satu hal. Bagaimana kita menjalankan, mewujudkan ideal-ideal cinta itu hal yang lain. Maka teman-teman juga harus pintar melakukan manajemen cinta. Kalau bahasanya Erich Fromm dulu namanya seni mencintai. Seni mencintai ya, bukan seni bercinta ya. Karena kalau bahasa Indonesia seni bercinta itu maksudnya beda. Seni mencintai, bagaimana mencintai yang bertanggung jawab, bagaimana mencintai yang tidak merusak, baik yang dicintai maupun kita yang mencintai. Mengapa kok kita yang mencintai jangan rusak? Lah kalau kita rusak nanti yang mencintai siapa? Yang menghidupkan cinta siapa?
Baik, jadi letaknya mahabbah ada di dalam hati. Berarti apa? Kalau hati rusak, hati gelap, hati salah orientasi, ya segala kemuliaan tadi bisa rusak, bisa gelap, bisa salah orientasi, termasuk cinta. Jadi ada orang yang jatuh cinta melakukan banyak perbuatan yang akhirnya malah menghancurkan nilai cinta itu sendiri. Pasti bukan cintanya yang salah, tapi hatimu yang gelap. Kamu kehilangan orientasi, kehilangan kiblat, sehingga cinta itu kamu jalankan dengan cara yang negatif. Akhirnya sesuatu yang mulia jadi rusak. Sering saya jelaskan ya, kalau ada air bersih atau ada susu yang bersih dimasukkan dalam wadah yang kotor beracun, itu yang terjadi adalah susunya jadi susu beracun, bukan wadah bersusu. Kebalik. Jadi kalau ada wadah yang kotor dan beracun diberi susu yang bersih, pasti susunya jadi kotor. Hati kita juga begitu, dia tempat bersemayamnya cinta. Kalau hatinya rusak, kotor, keruh, beracun, diisi cinta yang mulia, yang suci, hasilnya kayak susu tadi. Susunya bisa jadi beracun. Itu yang membuat kadang-kadang orang salah paham cinta itu menyengsarakan, cinta itu menyakitkan. Cinta itu, ya mungkin cinta itu menyakitkan karena mungkin kemarin hatimu isinya banyak pamrih-pamrih kotor duniawi misalnya. Masuk Pak, saya sakit sekali Pak, saya pacaran itu berapa tahun, pegang tangan aja belum dapat misalnya. Pikiranmu ke situ terus, akhirnya kamu sakit sendiri, salahmu dewe, targetmu ke sana. Nah mungkin sama Allah juga begitu. Saya itu sebenarnya ingin dekat cinta sama Allah, tapi saya berdoa tidak dikasih-kasih Pak. Saya pingin misalnya nilai saya asal jangan tidak lulus saja. Ada yang tidak lulus, padahal saya berdoa sudah mati-matian itu Pak. Saya pakai puasa segala saya pakai. Ternyata tetap terancam DO saya. Di mana Allah ini? Ya misalnya menulis, isimu, batinmu, wadahmu memang keruh. Kamu isi cinta, cintanya jadi ikut keruh. Maka penting kesadaran letaknya mahabbah itu di hati. Berarti apa? Jagalah hatimu. Jernihkan hatimu agar kalau cinta masuk, dia tetap dalam kemuliaan kejernihannya. Karena kalau tidak, itu tadi, barang baik bisa jadi kotor.